Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Diandra termenung, bertopang dagu di atas meja dan menatap punggung Sienna yang tengah memasak di depannya. Sudah lebih dari 7 hari perempuan itu mengabaikannya, dan terkadang menganggapnya seakan tidak ada. Minuman kaleng sudah habis, haruskah aku membelinya? Diandra angkat suara, mencoba mencairkan suasana yang sangat hening. Tapi, Sienna tidak menjawab, perempuan itu sibuk memindahkan masakannya ke atas piring. Menghela nafas panjang, Diandra memilih beranjak dari duduknya dan berjalan lunglai menuju kamar. Perasaan terabaikan ini, perasaan yang sangat tidak asing ini kembali menggerogoti hatinya. Perasaan yang sudah hilang selama 6 tahun ini, kini muncul lagi. Setelah mengambil dompet dan topinya, Diandra kembali keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri Sienna lagi. "Aku akan keluar, apa kau mau ikut?" Tanyanya dengan tangan yang meraih sumpit dan mencapit satu ceker ayam pedas yang baru saja Sienna simpan di atas meja. Sembari menunggu jawaban, Diandra menikmati ceker ayam itu dengan kepala yang terus mengangguk. Rasanya enak, sangat pedas hingga membakar lidahnya. Ternyata begini rasa pedas yang levelnya jauh dari seleranya, terasa sangat menantang. "Masakanmu enak. Apa kau tidak memiliki rencana untuk membuka restoran yang menyediakan segala macam aneka makanan pedas?" Dari awal pernikahan mereka, Diandra kerap kali melihat Sienna memasak makanan pedas seperti ini. Apapun bahannya, akan perempuan itu olah menjadi pedas dan membakar lidah. Tapi anehnya, Sienna belum pernah memberikannya makanan pedas seperti itu. Yang perempuan itu berikan padanya hanya dengan level pedas biasa, rasa pedas yang sangat cocok di lidahnya. "Jika kau mau, aku bisa mencarikan tempat yang cocok untukmu," lanjutnya lagi setelah menyimpan sumpitnya. Lidahnya terus menjulur keluar, rasa pedasnya benar-benar menyiksa. Huah! Di saat Diandra kelabakan, tiba-tiba Sienna menyodorkan air minum padanya. Tanpa menunggu lama, Diandra mengambilnya dan meneguknya hingga tandas. Dalam diamnya Sienna memperhatikan. Beberapa hari ini Diandra menjadi manusia dengan rasa penasarannya yang cukup tinggi. Biasanya pria itu akan acuh dan tidak peduli, tapi sekarang apapun akan pria itu coba hingga merasakannya sendiri. Contohnya saja saat ini, biasanya Diandra tidak akan pernah tertarik dengan makanan pedas, tapi pria itu malah memakannya dengan ekspresi wajah yang penasaran. Diandra. Merasa namanya disebut, Diandra menatap Sienna dengan mata dan bibirnya yang terbuka lebar. "Jika kau bisa menghabiskan 7 dari ceker ayam itu, aku akan mengabulkan apapun keinginanmu, tanpa terkecuali," ujar Sienna dengan mantap. Sebenarnya ia tahu Diandra tidak bisa makan pedas, tapi Sienna ingin sekali ini saja melihat Diandra uring-uringan karena rasa pedas yang dirasakannya. "Apapun, tanpa terkecuali, bahkan hal yang mungkin kau tidak suka sekalipun?" tanya Diandra sembari melangkah mendekat, bahkan tanpa segan memojokkan Sienna di antara kulkas dan dirinya. "Sebelum memulainya, aku ingin memberitahukan keinginanku lebih dulu." Diandra berdehem, dan kembali melanjutkan. "Pertama, mulai malam ini kau harus tidur di kamarku. Kedua, kau bebas memelukku kapanpun. Ketiga, kau harus menciumku 5x sehari. Keempat, kau harus..." "Apa-apaan itu?" Dengan cepat Sienna menyela, bahkan tangannya mencomot bibir Diandra yang dengan entengnya berceloteh seperti itu tanpa beban. "Aku hanya akan mengabulkan satu keinginanmu saja." Dan lagi, mengapa keinginan pria itu malah menguntungkannya? Tidur di satu ranjang yang sama, bebas memeluknya kapan saja dan harus menciumnya 5x sehari. Semua itu jelas keinginan Sienna yang selalu terpendam. Tapi mengingat pesan yang Farel kirimkan, membuat Sienna seakan tidak menginginkan hal seperti itu lagi.
Berdecak keras, Diandra menjauhkan tangan Sienna dan menatap perempuan itu dengan tatapan tidak percaya. Apa kau tahu? Satu ceker ayam pedas itu saja, taruhannya adalah nyawaku, dan kau menyuruhku memakan 7 buah. Sangat tidak adil rasanya jika hanya satu keinginan saja yang kau kabulkan. Protesnya dengan delikan sebal. Sienna menyentuh pangkal hidungnya, kepalanya tiba-tiba saja pusing melihat Diandra yang cerewet. Baiklah, 3 keinginan, putusnya, dan dengan cepat menaruh jari telunjuknya tepat di bibir Diandra saat pria itu hendak mengeluarkan protesannya lagi. Diandra mengangguk, kemudian memilih duduk tenang di kursi meja makan. Sienna menyodorkan 7 ceker ayam yang sudah perempuan itu pisahkan di atas piring yang berbeda, kemudian menopang dagu dan bersiap menyaksikan wajah menyedihkan Diandra. Sebelum memulainya, Diandra lebih dulu menatap Sienna dan bertanya, "Jika aku bisa makan lebih dari 7, apalagi yang akan aku dapatkan?" Sienna terdiam. 7 buah saja ia tidak yakin Diandra bisa memakannya. Tapi dengan percaya dirinya pria itu malah bertanya hal seperti itu seakan-akan bisa menghabiskannya. "Kau akan mendapatkan pelayanan khusus dariku." Sesaat kemudian Sienna diam, sepertinya ia memiliki ide yang cukup cemerlang. "Jika kau bisa memakan semuanya, aku siap untuk berpisah denganmu detik itu juga," sambungnya dengan senyuman manis. Tentu saja Diandra tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Tapi sepertinya pria itu akan mengusahakan apapun untuk bisa mencapai hasil akhir yang sepertinya sangat ditunggu-tunggu selama ini. Wah, aku tidak percaya Diandra tumbang begitu saja. Di tengah langkah cepatnya, Brian menggelengkan kepalanya. Padahal makanan pedas itu sangat menyehatkan, tapi bisa-bisanya dia malah sakit. Sambung Yoshua seraya tertawa. 1 jam lalu, mereka mendapatkan pesan dari Farel jika Diandra dilarikan ke rumah sakit. Tanpa banyak berpikir, mereka cepat bergegas untuk menjenguk temannya itu. Awalnya mereka bingung, apa alasan Diandra masuk rumah sakit. Dan dengan diiringi tawa puas, Farel menjawab, dia sakit karena memaksakan memakan ceker ayam pedas, dan dengan sombongnya dia berkata bisa memakan semuanya. Mereka tidak habis pikir. Seorang Diandra yang biasanya akan menolak keras makanan pedas, kini malah memakannya dengan sukarela. Sesampainya di ruang rawat Diandra, mereka langsung mengerubungi pria itu yang tengah memegangi perutnya sendiri dengan wajah lemasnya. "Jika kalian datang hanya untuk mengejekku seperti Farel," Diandra melirik tajam pada Farel yang tengah cekikikan di atas sofa, lalu kembali menatap satu persatu teman-temannya. "Lebih baik kalian pergi saja." Dino menggeleng dengan tangan yang bergerak seakan mengisyaratkan tidak, "Kami tidak seperti itu," seraya mendekat, tapi berbeda dengan ekspresi wajah dan gelak tawanya yang membuncah. Yoshua dan Farel ikut tertawa melihat bagaimana puasnya Dino menertawakan kemalangan Diandra. Mereka mengerti maksud Dino tidak berniat seperti itu, tapi Dino adalah manusia yang mudah tertawa walau hal itu tidak lucu sekalipun. Diandra mendengus, meraih bantal di bawah kepalanya dan melemparkannya tepat pada wajah Farel yang masih tertawa. "Oh ya, di mana Sienna?" Cleo celingukan, mencari sosok istri Diandra yang tidak ada di ruangan ini sedari awal mereka masuk. "Sienna membeli cemilan untuk kalian," jawab Diandra seadanya. Cleo mengangguk kecil, lalu terdiam cukup lama yang membuat Diandra menatapnya bingung. "Ada apa?" Menggeleng kecil, Cleo tersenyum kecil dan berjalan menuju pintu. "Aku akan menyusul Sienna, sepertinya dia membeli banyak cemilan untuk kita." Dan setelahnya menghilang di balik pintu tanpa berniat mendengarkan jawaban apapun. Diandra mengernyit heran, ada apa dengan Cleo hari ini? Gerak-geriknya terlihat mencurigakan. "Dino, bukankah kau pernah berkata bahwa Cleo adalah tetangga Sienna dulu? Mereka juga cukup dekat bukan?" Tanyanya seraya menatap Dino yang tengah memainkan kakinya. Kepala Dino mengangguk, lalu menaiki brangkar Diandra dan duduk di sana. "Mungkin sampai Sienna SD mereka menjadi tetangga."
Karena setelah itu, Sienna pindah entah kemana. Diandra mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan tiba-tiba kepalanya mengangguk kecil. Pantas saja setelah membuli bocah gendut itu, dia tidak terlihat lagi. Diandra tidak berbohong saat ia sudah mengenal Sienna saat perempuan itu masih bocah SD. Awalnya Diandra tidak sengaja melihat Sienna yang selalu sendirian di taman, lalu setelahnya ia semakin sering melihat perempuan itu berkeliaran di sekitarnya dengan berbagai macam tingkahnya. Merasa penasaran, Diandra berinisiatif menanyakan nama gadis kecil itu pada bocah yang sepertinya teman sekelasnya. Namanya Sienna Amora. Dia anak paling berisik di kelas. Setelah mengetahui namanya, terkadang Diandra sering memperhatikan Sienna yang sering muncul di depan gerbang sekolah. Karena pada saat itu sekolahannya dengan sekolah Sienna berhadapan, membuat Diandra bisa dengan leluasa melihat gadis kecil itu berkeliaran di setiap jam istirahat. Lalu setelah dirinya lulus, Diandra tidak pernah lagi melihat Sienna meskipun ia sering melewati sekolahan itu. Lalu mereka kembali bertemu saat Sienna SMA, tapi mereka tidak terlalu dekat. Mungkin hanya saling sapa saja jika bertemu. Dino mengakhiri ceritanya dengan bertepuk tangan seorang diri. Melihat Diandra yang terlihat menikmati pemikirannya sendiri, membuat Jelio tersenyum miring. Pria itu melangkah mendekati Farel, lalu duduk di sana. "Hei Diandra." Setelah kepala Diandra menoleh padanya, barulah Jelio melanjutkan. "Apa kau ingat sekolahan yang berada di hadapan universitas kita sebelum kita pindah?" Diandra tampak berpikir, sekolahan yang ada di hadapan universitas mereka. SMA Hydrangea, sekolahan yang hampir keseluruhannya berwarna ungu. "Apa kau tahu, dulu Sienna sekolah di sana, dan Cleo lah yang memperkenalkan Sienna pada kita. Itulah mengapa aku dekat dengan istrimu sampai saat ini, ya meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi akhirnya kita bertemu lagi setelah dia menikah denganmu." Kedua alis Diandra menukik tajam. "Kalian semua mengenalnya." Kepala kelima pria itu mengangguk bersamaan, yang mana membuat Diandra terdiam. Mereka mengenal Sienna saat perempuan itu SMA. Tapi, hanya dirinya yang tidak mengenal Sienna. Hanya dirinya yang tidak mengetahui tentang perempuan itu. Sienna sering ikut berkumpul walaupun hanya sekedar minum kopi, tapi setidaknya kami pernah akrab dulu meskipun sekarang terasa canggung. Timpal Brian mengingat kembali masa-masa kuliah mereka. Masa-masa yang membuat Brian merasakan pahitnya ditolak mentah-mentah oleh seseorang yang sudah ia perjuangkan mati-matian. Tapi untungnya itu tidak bertahan lama. Karena Anna yang terkadang ikut bersama Sienna, mampu menyembuhkan luka hatinya sedikit demi sedikit. Saat itu kau terlalu sibuk melupakan Sakura, hingga hal semacam itu pun tidak menarik perhatianmu sedikitpun. Lanjutnya lagi dengan tatapan mengejek, terlalu hanyut untuk melupakan pesona Sakura, hingga tidak memperdulikan keadaan di sekitarnya. "Sienna, apakah saat itu dia sudah mengenalku?" Di bawah pohon tepat di samping rumah sakit, Sienna termenung dengan tatapan kosong. Helaan nafas terus terdengar, seakan sesuatu yang teramat berat membebani kedua pundaknya. Sienna berbohong saat berkata akan membeli cemilan. Sebenarnya yang ia lakukan adalah menghindari Diandra walaupun hanya beberapa saat saja. Karena jika melihat wajah pria itu, dan mengingat pesan Farel, membuatnya ingin terus menangis. "Hufet." Sienna mendongak saat merasakan genangan air di matanya, membekap mulutnya sendiri mencoba menahan isak tangisnya yang mungkin saja akan mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. "Aku harus bagaimana? Rasanya aku tidak sanggup jika terus memikirkannya." Hatinya benar-benar sakit, sangat sakit sampai Sienna tidak bisa berkata apa-apa untuk menjabarkannya. Pantas saja dia menolak keras pernikahan ini, ternyata ada alasan di balik itu semua. Jika Sienna tahu hal itu lebih awal, maka ia akan pergi detik itu juga saat rasa cintanya belum tumbuh sampai sebesar ini. Mungkin jika Yena kembali dengan perut yang tidak buncit seperti itu,
Sienna akan tetap bersikap egois dan mempertahankan Diandra bagaimanapun caranya. Tapi ini lain lagi, Yena kembali dengan membawa sesuatu yang hanya dalam satu langkah saja bisa menghancurkan semuanya. Aku harus apa? Sienna menangis dengan menyembunyikan wajahnya di antara lututnya, kedua bahunya bergetar dan suara isak tangisnya terdengar jelas. Semua itu tidak luput dari pandangan Cleo yang berada tidak jauh dari tempat Sienna. Pria itu diam-diam memperhatikan bagaimana Sienna mencoba untuk tidak menangis, hingga akhirnya perempuan itu tidak bisa menahannya lagi. Cleo berjalan mendekat seraya melepaskan kemeja yang dipakainya. Sesampainya di hadapan Sienna, Cleo menumpukan kedua lututnya di atas rumput hijau yang dipijaknya, dan menutupi kepala perempuan itu menggunakan kemejanya. "Menangislah, aku akan menemanimu di sini," bisiknya seraya menepuk-nepuk kepala Sienna, mencoba meyakinkan bahwa dirinya tidak akan pergi. Mendengar hal itu, Sienna semakin menangis sejadi-jadinya, meluapkan segala emosinya melalui tangisan yang membuat hatinya semakin berdenyut sakit. Seharusnya Sienna bertanya langsung pada Diandra tentang kebenaran semua ini, tapi Sienna terlalu takut jika jawaban pria itu akan membuat hatinya semakin hancur. Meskipun terdengar bodoh, tapi Sienna memilih untuk tidak bertanya apa-apa demi kebaikan dirinya. Melihat bagaimana Sienna menangis, mengingatkan Cleo pada masa kecil mereka. Bisa dibilang, Cleo menjadi saksi atas kerapuhan yang Sienna alami untuk kedua kalinya. Mungkin saat Sienna kelas 2 SD, perempuan itu pernah menangis diam-diam di belakang rumahnya. Cleo yang saat itu merupakan tetangga yang rumahnya tepat berada di samping rumah Sienna, melihat dengan jelas seorang gadis kecil meringkuk di dekat pohon jambu. Cleo yang saat itu hendak mencuri jambu milik keluarga Sienna, harus mengurungkan niatnya karena melihat gadis kecil itu terus saja menangis tanpa henti. Sama halnya seperti saat ini, yang Cleo lakukan hanya menemani Sienna menangis, tidak peduli sampai kapan tangisannya itu akan mereda. Dulu kau menangis karena kedua orang tuamu, sekarang kau menangis karena seseorang yang kau cintai. Sejak saat itu, Cleo lebih sering menemui Sienna dan bahkan mengajaknya bermain. Awalnya Cleo hanya menganggap Sienna adalah gadis kecil yang menggemaskan, bahkan sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Tapi setelah sekian lama menghilang dan kembali bertemu, Cleo merasakan ada sesuatu yang berbeda saat Sienna datang menyapanya, dengan menggunakan balutan seragam SMA yang melekat di tubuhnya. Seketika saja Cleo sadar, bahwa saat itu Sienna bukan gadis kecilnya lagi, melainkan gadis yang sudah tumbuh besar tanpa sepengetahuannya. Jika saja waktu itu kau tidak pindah rumah, mungkin sekarang kita sudah sangat dekat melebihi apapun. Sesaat setelah kembali dari kamar mandi untuk kesekian kalinya, Diandra mendesis lirih seraya memegangi perutnya. Akibat dari rasa pedas yang melebihi kemampuan lidahnya, ia harus merasakan hal seperti ini. Diandra memilih duduk di sofa yang ada di pojok ruang inapnya, melihat-lihat ponselnya yang sudah tidak ia sentuh selama berhari-hari. Saat membuka kotak pesan, Diandra melihat pesan dari Farel yang sudah terbuka. Mengernyit heran, pantas saja sebelum pulang tadi Farel menanyakan perihal mengapa pesannya tidak dibalas meskipun sudah dibaca. Tapi walaupun begitu, Diandra tetap tidak membuka pesan itu dan bahkan tidak berniat membalasnya. Suara pintu terbuka mengalihkan atensinya. Diandra spontan tersenyum saat melihat Sienna masuk dan berjalan mendekat padanya. "Apakah kita bisa pulang sekarang?" tanyanya pada Sienna yang hanya diam, tapi tak lama kepala perempuan itu menggeleng. "Sore nanti baru kau bisa pulang." Diandra mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian hening, tidak ada yang berniat untuk berbicara lagi. Sienna masih diam di tempatnya, begitupun dengan Diandra. Tidak nyaman rasanya hanya saling diam seperti ini. Diandra memilih menarik tangan Sienna dan mendudukkan perempuan itu di atas pangkuannya. Walaupun Sienna terlihat terkejut, tapi tidak Diandra hiraukan. "Berapa ceker ayam yang aku habiskan?"
Tanyanya mencoba memecah keheningan. Sienna menunduk, tidak berniat menatap Diandra sedikitpun. Hanya 10 dari 12 ceker ayam yang aku buat. Jawabnya pelan, lalu mencoba turun dari pangkuan, tapi pria itu lebih dulu memeluk pinggangnya. Tetap seperti ini, katanya sambil mengelus pinggang Sienna menggunakan ibu jarinya. Kemudian tangannya beralih menyentuh sisi wajah perempuan itu dan menariknya agar menatap wajahnya. Apa yang membuatmu menangis? Sienna tersentak, pupil matanya melebar terkejut saat mendengarnya. Jadi Diandra mengetahui bahwa dirinya menangis. Padahal Sienna sudah susah payah menutupi semuanya agar pria itu tidak menyadarinya. Apakah aku penyebab utamanya? Tanya Diandra lagi, dan keterdiaman Sienna yang mencoba mengalihkan pandangannya telah menjawab semuanya. Diandra menangkup wajah Sienna, menatapnya sejenak sebelum kemudian menjadikan bibir merah muda itu sebagai mangsanya. Entah mengapa Diandra tidak nyaman saat Sienna mendiaminya seperti ini, tidak lagi memperdulikannya dan masih mencoba untuk menghindar. Tangannya memeluk Sienna dengan erat, juga menahan tengkuk perempuan itu agar tidak bisa lepas. Lewat ciuman sepihaknya ini, Diandra menyalurkan semua yang ia rasakan, dan berharap Sienna akan menyadarinya. Kedua matanya terbuka, dan Diandra sedikit terkejut ternyata Sienna juga tengah menatapnya. Cukup lama hanya saling menatap, hingga Diandra menyadari tatapan perempuan itu sangat berbeda dari biasanya. Tersirat banyak kesedihan di dalamnya, dan semua itu seakan tertuju padanya. Bulu mata lentik itu kemudian berkedip lambat, sebelum kemudian tertutup. Sienna menyesap perlahan bibir Diandra, kedua tangannya mengalung di leher pria itu, bahkan lebih erat saat tangan kekar itu memeluknya. Mendapatkan balasan yang tidak terduga, entah mengapa membuat sesuatu di dalam dirinya bersemangat. Awalnya Diandra berpikir bahwa Sienna tidak akan membalasnya, atau bahkan perempuan itu akan mendorongnya menjauh. Tapi ternyata, semua yang ia pikirkan salah. Sepertinya aku tidak akan bisa melepaskan perempuan ini sampai kapanpun. Tangannya yang semula memeluk punggung Sienna, kini berpindah mengelus pinggang perempuan itu. Diandra sedikit mendesis saat tangan Sienna menelusup ke dalam pakaiannya, dan tak lama usapan lembut terasa di perutnya, yang semakin lama merambat pada dada bidangnya tanpa halangan apapun. Diandra mencoba menahan tangan itu yang semakin bergerak liar, hampir saja ia terbawa suasana jika tidak mengingat di mana mereka sekarang. Bertepatan dengan itu, Sienna melepaskan ciumannya secara tiba-tiba dan menatapnya dengan air mata yang menggenang. Yena sudah kembali bukan? Diandra tidak bisa jika tidak merasa terkejut. Dari mana Sienna bisa tahu jika Yena kembali? Padahal rencananya ia tidak akan memberitahukan apapun tentang wanita itu pada Sienna. Setidaknya sampai masalah ini selesai. Mungkin saja hari ini dia akan mendatangiku. Jawabnya seraya menghapus air mata yang mengalir di pipi Sienna. Meskipun begitu, air mata itu tetap mengalir deras yang membuat Diandra hanya bisa tersenyum. Walaupun Yena sudah kembali, aku tidak akan menyuruhmu pergi. Kau bisa memilih, ingin tetap bersamaku atau pergi dari sisiku. Pilihan itu ada di tanganmu. Demi apapun Diandra tidak serius saat mengatakannya, karena keberadaan Sienna sudah menjadi hal yang sangat penting untuknya. Dan jika Sienna pergi, siapa yang akan merecoki hari-harinya? Siapa yang akan membuatnya senam jantung karena tindakan tiba-tibanya? Dan siapa yang akan meramaikan suasana apartemen jika dia pergi? Mati-matian Sienna mencoba menahan tangisnya. Mendengar Diandra berkata seperti itu, membuat semangat hidupnya lenyap seketika. Karena secara tidak langsung, pria itu berkata bahwa dirinya tidak lebih dari sesuatu yang tidak akan bisa mempengaruhi hidupnya. Aku akan pergi, karena tugasku sudah selesai setelah Yena kembali. Rasanya Sienna tidak sanggup saat mengatakannya. Tapi mengingat sosok Yena dengan perut buncitnya, membuat Sienna tidak bisa memilih. Ia masih memiliki hati nurani untuk tidak egois,
karena bayi yang ada di dalam perut Yena membutuhkan Diandra sebagai ayahnya. Terdiam membeku, Diandra merapatkan bibirnya saat mendengar jawaban Sienna yang di luar perkiraannya. Diandra pikir Sienna akan berkata, "Tentu saja aku akan tetap bersamamu. Dia hanya masa lalumu, sedangkan aku masa depanmu." Tapi ternyata tidak, Sienna malah mengatakan akan pergi dengan wajah sedihnya. Menghela nafas panjang, Diandra kembali menangkup wajah perempuan itu dan sedikit menekan pipinya. Tiba-tiba sebuah ide jahil muncul di kepalanya. Diandra beralih mengelus perlahan bibir Sienna, sedikit menekan dan menariknya hingga bibir itu terbuka. "Sebagai salam perpisahan, haruskah kita melakukan sesuatu untuk dijadikan kenangan?" Di dalam kamarnya yang gelap gulita, Devian terdiam dengan fokusnya yang mengarah pada langit-langit kamarnya, seakan menerawang jauh pada hal-hal yang pernah ia lewati. "Padahal aku sudah mencoba untuk mengalah, tapi tetap saja semuanya tidak berpihak padamu, Kak." Gumamnya lesuh, bayang-bayang dirinya, Diandra dan segala sesuatu yang membuat hubungan mereka renggang berkeliaran di kepalanya. Mungkin semuanya memang tidak adil untuk Diandra, tapi Devian tidak memiliki kendali untuk itu semua. Saat mereka kecil, Diandra sering kali diabaikan tanpa sengaja oleh Leo. Ayah mereka lebih sering mengutamakan kepentingan Devian dibandingkan Diandra. Mungkin karena usia Diandra 5 tahun lebih tua dari Devian, sehingga Leo menganggap bahwa anak sulungnya itu sudah bisa melakukan apapun dengan sendirinya. Kemudian saat masa sekolah pun, Devian mendapatkan peralatan yang lengkap, bahkan lebih. Tapi tidak dengan Diandra, pria itu hanya mendapatkan bekas yang tidak dipakai lagi oleh adiknya. Mungkin karena Diandra tidak meminta, jadi Leo menganggap bahwa Diandra tidak membutuhkan hal semacam itu. Padahal kenyataannya, Diandra menginginkan hal seperti itu juga. Mereka berdua sering mendapatkan juara kelas, tapi hanya Devian yang mendapatkan berbagai banyak pujian dan hadiah. Sedangkan Diandra hanya diberikan ucapan selamat saja, itu pun fokus Leo hanya pada Devian saat mengatakannya. Saat Devian SMP, Yena yang merupakan adik kelas Diandra saat SMA tiba-tiba mendekat. Devian yang tidak mengerti pada saat itu, hanya merasa senang dan sering mengiyakan ajakan bermain Yena. Hingga tiba-tiba saja, Devian memergoki Diandra yang tengah menatap dengan lamat foto Yena. Dan sejak saat itu, Devian menyadari bahwa Diandra pun menyukainya. Entah mengapa Devian merasa kesal untuk pertama kalinya, jadi dia mengambil jalan cepat dengan mengajak Yena untuk menjalin hubungan dengannya. Tentu tidak ada penolakan, karena sedari awal Yena memang menyukainya. Awalnya Devian pikir, Diandra akan marah saat mengetahui hubungannya dengan Yena. Tapi ternyata tidak, Diandra malah bersikap acuh dan seakan tidak peduli. Hingga kemudian Devian mengetahui sesuatu, bahwa Diandra sudah menyukai orang lain. Saat Diandra lulus dan mulai masuk universitas, pria itu memilih menyewa apartemen dan tidak lagi tinggal di satu rumah yang sama dengan Devian. Hubungan mereka semakin tidak baik, apalagi saat Diandra memilih melanjutkan pendidikannya di luar negeri, tempat yang jauh dengan rumah. Devian merasa bahwa Diandra tengah menjauhinya, karena meskipun kakaknya tidak lagi tinggal di satu rumah yang sama, tapi mereka masih sering bertemu. Apakah semua itu ada sangkut pautnya dengan Yena? Dari sana, Devian sempat berpikir untuk mengakhiri hubungannya dengan Yena dan mulai kembali memperbaiki hubungan dengan Diandra yang tidak pernah baik. Jadi, Devian melanjutkan sekolahnya di luar negeri juga, namun tempat yang lebih jauh hingga hanya orang-orang tertentu yang mengetahui keberadaannya. "Aku senang akhirnya kau bisa bersama Yena. Tapi sangat disayangkan, untuk kesekian kalinya semesta tidak berpihak padamu. Karena setelah beberapa tahun berlalu, tiba-tiba Yena datang padanya dan berkata bahwa wanita itu tidak bisa menikah dengan Diandra. Yena tidak mencintainya, Yena tidak bahagia dan Yena merasa tidak sanggup lagi.
Devian tentu saja terkejut. Ada sedikit rasa kasihan dan sedih di hatinya untuk Diandra, karena lagi dan lagi kakaknya itu mengalami hal yang bisa merusak mentalnya. Sebagai seorang adik yang mencoba memahami perasaan Diandra, Devian juga sudah menyuruh Yena untuk pulang dan melanjutkan pernikahannya bersama sang kakak. Namun Yena menolak keras. Wanita itu berkata bahwa seseorang yang dia cintai adalah dirinya, hanya Devian seorang. Akan tetapi, di mana wanita itu mengetahui keberadaannya? Padahal setahunya, hanya Leo dan asisten rumah saja yang mengetahuinya. Masa bodoh dengan itu, Devian juga senang. Yena kembali padanya, kembali ke dalam pelukannya dengan sukarela walaupun ia sudah meninggalkan wanita itu tanpa alasan dulu. Dan sekarang sepertinya Yena harus kembali lagi padamu, karena bagaimanapun juga bayi itu butuh sosok ayah kandungnya. Apakah Devian merasa sakit hati? Tentu saja, mengetahui bahwa anak yang berada di dalam perut Yena bukanlah anaknya, membuat dadanya seakan tertusuk benda tajam. Dan untuk kedua kalinya, Devian akan kembali mengalah untuk kebahagiaan Diandra. Yaitu mengembalikan Yena, dan menyatukan mereka bagaimanapun caranya. Sesampainya di apartemen, Diandra terus saja merangkul bahu Sienna, dan berpura-pura bertopang pada tubuh kecil perempuan itu. Padahal sebenarnya, Diandra hanya ingin menghirup aroma segar yang menguar dari kepala Sienna. Saat hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja Diandra memutar tubuhnya, begitupun dengan Sienna yang terbawa dengan pergerakan pria itu. Kening Sienna mengerut saat menyadari Diandra mengubah arah tujuan awal mereka menjadi kamar miliknya. Ini kamarku, bukan kamarmu. Herannya saat Diandra tetap membuka pintu kamarnya dan masuk begitu saja dengan masih merangkulnya. Saat sudah berada di dekat ranjang, barulah Diandra melepaskan rangkulannya dan beralih menjatuhkan tubuhnya di sana. Sienna hanya mendengus, melangkah menuju lemari untuk mengambil pakaian. Setelah pakaian sudah berada di tangannya, Sienna hendak melangkah menuju kamar mandi, tapi apa yang Diandra katakan membuat langkahnya terhenti. 3 keinginan dan pelayanan khusus. Kapankah kau akan mengabulkan semua itu? Mendengus jengah, Sienna berbalik dan kemudian berkacak pinggang. Sangat disayangkan ya kau tidak bisa menghabiskan semua ceker ayam itu, hingga kau gagal mendapatkan hadiah terakhir. Diandra mengernyit, hadiah terakhir. Apakah ada hadiah terakhir jika ia menghabiskan ceker-ceker pedas itu? Aku tidak mendengar ada hadiah jika menghabiskan semua itu, apa hadiahnya? Tanyanya penasaran. Karena terlalu bersemangat, Diandra tidak terlalu mendengarkan apa yang Sienna katakan. Tersenyum manis, kemudian Sienna menyatukan tangannya di depan dada. Padahal jika kau berhasil menghabiskan semuanya, kita akan berpisah detik itu juga, tentu saja kau pasti sangat menyukainya bukan? Melihat ekspresi teduh namun tersirat akan luka di sana, membuat Diandra mendesis tidak suka. Bangkit dari posisinya, Diandra beralih duduk dan bersandar pada kepala ranjang. Untung saja aku tidak menghabiskan semuanya, katanya dengan ekspresi wajah yang sangat menyebalkan. Namun itu tidak membuat Sienna merasa kesal sedikitpun. Perempuan itu berbalik, lalu masuk ke dalam kamar mandi begitu saja. Untuk kesekian kalinya, Diandra menghela nafas dan membuangnya secara kasar. Aku tidak mengharapkan hal itu sedikitpun. Sedangkan di dalam kamar mandi, Sienna tengah menunduk dan menatap kakinya sendiri. Sienna pikir, setelah pulang dari rumah sakit, mereka akan benar-benar melakukan sesuatu untuk salam perpisahan mereka. Tapi nyatanya tidak, Diandra malah mengatakan hal yang membuatnya bingung harus bagaimana. Tapi sepertinya tidak akan pernah ada salam perpisahan dalam bentuk apapun itu, karena aku tidak akan pernah melepaskanmu. Biarkan saja Yena pergi, tapi tidak akan ku biarkan kau pergi sama seperti dirinya. Karena jujur saja, aku tidak ingin lagi merasakan kehilangan seseorang yang berperan penting di dalam hidupku untuk kesekian kalinya. Saat mengatakannya, ekspresi wajah Diandra terlihat sedih,
namun pria itu mencoba untuk menutupinya dengan wajah angkuhnya. Jadi sebenarnya Diandra itu ingin bagaimana? Bukankah sedari awal pria itu terus saja berkata ingin berpisah dengannya? Tapi mengapa sekarang malah berubah begitu saja? Tapi jika aku tetap bertahan, bagaimana dengan Yena dan bayinya? Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu di belakangnya membuat Sienna mengejak, spontan tubuhnya berbalik menghadap pintu itu. Sienna, kau ini sebenarnya berniat mandi atau tidak? Suara itu jelas suara Diandra, tapi untuk apa pria itu mempertanyakan hal semacam ini? Buka pintunya, cepat. Kali ini nada suaranya berubah, terdengar tergesa-gesa dan tidak sabaran. Tidak, aku sudah membuka pakaianku. Jelas saja Sienna berbohong. Sedari awal masuk ia hanya terdiam dengan pikiran yang berkecamuk, mana sempat untuk membuat pakaian. Tidak masalah. Jadi, buka pintunya sekarang, aku sudah tidak tahan lagi. Sienna merinding sendiri saat mendengarnya, dan lagi pikirannya menjadi berkeliaran kemana-mana. Berdehem kecil, tangannya terangkat membuka kunci pintu, dan belum 1 detik kunci terbuka, tiba-tiba pintu itu terbuka dengan dorongan yang cukup kuat hingga membuat Sienna sedikit terdorong. Diandra masuk terburu-buru menghampiri kloset, tanpa rasa malu sedikit pun, pria itu menurunkan celananya tepat di hadapan Sienna. Buru-buru Sienna berbalik dan menutup wajahnya. Untung saja ia belum melihat apa-apa, sehingga matanya masih suci dari pemandangan yang mungkin akan membuatnya tidak bisa tenang. Dasar tidak tahu malu. Sienna dibuat geleng-geleng kepala saat melihat pintu terbuka lebar. Kakinya perlahan melangkah, berniat keluar dari sana. Tapi suara lemas Diandra terdengar. "Jangan pergi, tolong aku," katanya dengan suara yang begitu lemah. Sienna mengerjap, seketika rasa kasihan memenuhi hatinya. Haruskah ia tetap di sana? Atau pergi dan tidak menghiraukan Diandra? Sakit sekali. Setelahnya Diandra merintih, rasa sakit di perutnya tetap tidak berubah sedikit pun. Padahal ia sudah meminum obat tadi, tapi mengapa tidak ada efeknya sama sekali? Mendengar suara rintihan itu, Sienna tidak mampu untuk melangkah menjauh, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk tetap diam di tempatnya. "Kemarilah, aku ingin memelukmu." Kedua mata Sienna membola. Memeluknya. Dalam keadaan yang aneh seperti ini. Yang benar saja. Diandra terkekeh, melihat keterdiaman Sienna saja ia sudah tahu jawabannya. Tapi, Diandra akan tetap membuat Sienna mendekat padanya. "Aku tahu kau salah paham dengan pesan yang dikirim Farel." Diandra terlambat menyadari, ternyata Sienna menjadi seperti itu adalah karena pesan dari Farel. Pantas saja Sienna terus menjauhinya, ternyata perempuan itu mempercayai apa yang Farel katakan, dan tidak menanyakan lebih dulu kebenaran akan hal itu padanya. "Apa kau tidak ingin bertanya apakah itu benar atau tidak padaku?" Bersambung.